Estatsware sudah merilis laporan keuangan dan hasilnya net profitnya naik dan cukup oke ya 2 digit, tetapi ada yang membuat wow lagi, yaitu arus kasnya atau cash flow-nya dari aktivitas operasi itu mengalami kenaikan yang signifikan sampai 200%. Nah, apa yang membuat aktivitas operasinya arus kasnya itu bisa naik sebesar itu ya? Kita ulas videonya tentang Ases. Check this out. Oke, kali ini teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa bikin akun Mirai Aset lewat belajar investasi saham, cukup deposit dengan 1 juta rupiah. Caranya gimana? Linknya ada di deskripsi. Oke, saya take video ini di tanggal 9 ya, jam setengah 9, di mana S Hardware ini sudah rilis laporan keuangan aslinya di tanggal 1 Agustus jam 1 siang ya, jam 1 siang udah rilis di IDX keterbukaan informasi. Setelah kita cek, memang net profitnya naik lumayan ya. Jadi 302 M ya, 302 M net profitnya. Sebelumnya tahun lalu itu hanya 242 gitu. 242 atau kenaikannya kalau kita hitung mencapai ya sebentar 302 kurangi 242. Oke, 60 juta, 60 miliar lah, 60-an miliar. Nah, itu 24, hampir 25%, dan ini sangatlah bagus yang menunjukkan bahwa perusahaan ini termasuk perusahaan second liner yang masih bisa growth 2 digit, which is good gitu. Oke, kalau kita hitung ya, lihat dari atas dulu deh. Kasnya, asetnya bertambah signifikan ya. Sebelumnya 5,3 di akhir tahun, 5,3 T. Terus ini di 6 bulan terakhir tuh sudah 5,7, jadi menambah 400 miliar sendiri ya, luar biasa. Dimana penambahan itu salah satunya memang efek dari penambahan dari kasnya sendiri. Kasnya nambah 400 miliar sendiri, 400 miliar. Kalau kita cek kasnya paling banyak di note nomor 4 itu ada di proporsinya. Oke, proporsinya kasnya ini 2,5 ya, paling banyak di deposito itu ada nominal 295 M. Tidak besar ya, depositonya ya, minor banget, atau bisa dikatakan ya 10% lah ya, 10%. Ya, 295 dibagi 2553. Ya 11% lah ya. Tidak besar. Dengan tingkat suku bunga yaitu 2,25 sampai 5% untuk yang rupiah, dan di euro mereka juga ada ya, di BCA sebesar 19 M, itu periodenya 1 bulan ya, tapi di sini tingkat bunganya di strip ya, dicoret, nggak ada gitu. Kita balik lagi, persediaannya dia turun. Oke, kalau persediaan ini note 7 ya, kita cek di note 7 persediaan. Nah, ini cuman per produk ya. Karena dia tidak termasuk perusahaan manufacture, jadi persediaannya sudah jadi ya. Di beberapa, yaitu produk perbaikan rumah, produk gaya hidup atau lifestyle, terus satunya lagi produk permainan-mainan gitu. Dan gaya hidup sudah turun ya, sebelumnya 1,1 jadi 1,16 jadi 1,1. Nah, terus produk perbaikan rumah juga turun ya. Ini oke sih menurut saya sih. Oke, kita lihat ya di hutangnya ya, liabilitasnya terutama yang berbunga. Ini tidak ada hutang berbunga terutama ya. Bahkan kalau di total jangka pendek ini ada besar 1,1 ya. 1,1 paling besar itu ada di ini ada nih liabilitas keuangan jangka pendek 272 M. Kalau kita cek, nah ini ada di liabilitas keuangan jangka pendek lainnya merupakan utang biaya angkut persediaan pembelian aset pada pihak ketiga. Oke, ini tidak berbunga sih. Ini tidak berbunga. Aman sih, 272 M ini tidak berbunga. Oke, jadi kalau kita hitung paling besar ya ini utang pada pihak berelasi yang masih satu itu.
masih satu hubungan lah ya, sebesar berapa nih, 328. HCI dan kawan-kawan ya masih satu grup lah ya, bisa dikatakan seperti itu. 328 M. Bahkan kalau di total kan, total hutangnya kan 2T ya, pas 2T, 2,1 anggap aja. Itu sudah bisa ke cover dengan kasnya ya. Kasnya aja kan 2,5 dan masih sisa 400 M. 400 M ditambah ekuitas saldo laba yang belum besaran. Ditambah saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Nah, ini saldo laba penggunaannya itu 4,5. Jadi bisa saya katakan mereka punya free cash flow 5 triliun dengan asumsi semua hutangnya itu sudah tercover ya. Jadi punya kas 500 ditambah saldo ekuitas yang belum ditentukan penggunaannya, saldo labanya itu 4,6 T. Luar biasa ini perusahaan. Bentar, saya lihat dulu Aces dengan market cap sekarang, saya tag market capnya 12 triliun ya. Jadi ini sangatlah murah banget ya. Bapak Ibu teman-teman bisa membeli terus dapat free cash flow tadi ya 5 triliun. Wow, luar biasa ini perusahaan. Oke, penjualannya kita cross check, kita breakdown dulu penjualannya. Penjualannya naik lumayan. Wah, ini yang bagus nih. Ini salah satu perusahaan yang bagus di mana bebannya turun ya, beban penjualannya dia turun, sebelumnya 75M jadi 72, tetapi bisa menaikkan salesnya atau omsetnya, menunjukkan bahwa mereka makin efisien gitu. Bagus ini. Biasanya kalau penjualannya naik kan cost-nya naik ya, itu make sense gitu. Biasanya bisa kita toleransi gitu. Tinggal kita persentasenya lihat kenaikannya, persentase bebannya terhadap salesnya atau penjualannya itu sama apa membengkak gitu. Kita cek ini penjualannya. Penjualan dari si S Hardware sendiri. Nah ini oke, ini kita lihat penjualannya kurang besar ternyata. Oke, ini produk perbaikan rumah 1,9 naik. Terus produk gaya hidup sebelumnya 1,3 ini naik jadi 1,4, dan produk permainan toys produk ini juga 154M. Wow, naik sebelumnya 136. Jadi overall semua semua segmen ya, semua segmen dari 3 segmen semuanya mengalami kenaikan dan masih growth ya, which is good sih menurut saya. Terus nih perusahaan beban pokoknya juga oke. Pendapatan lain-lain dia turun ya, sebelumnya 80M sekarang 63 is oke. Bagus sih, makanya dia juga ininya labanya juga naik ya 24%. Itu sih kalau saya lihat ya. Nah, ini yang menarik, arus kasnya ya. Arus kasnya, aktivitas operasinya ini dapat 731M. Padahal tahun lalu 238, naik 200% gitu. Kenapa tahun lalu bisa hanya segitu, sekarang ini naik gitu? Ada beberapa hal. Satu, dari segi penerimaan pelanggan aja banyak sekarang. Sebelumnya 3,8 T. Padahal 3,8, sekarang 4,2 gitu. Terus sekarang pembayaran kepada pemasok bisa turun gitu bebannya. Sebelumnya 2,7, sekarang 2,5, turun 200M, ngefek banget itu. Terus pembayaran pada karyawan ini naik lah. Mungkin banyaknya karyawan yang naik, banyaknya gerai yang dibuka, bebannya juga naik karyawan. Oke, make sense. Penerimaan bunga ini naik juga ya. Ini tidak lepas dari mereka menaruh di deposito ya. Meskipun nominalnya masih under 50M, tapi adanya kenaikan which is good sih, oke sih. That's why di arus kasnya mereka mengalami kenaikan luar biasa 200 lebih nih. Gitu. Aktivitas investasi mereka ada 68M dari ini pembelian aset tetap dan aset tak berwujud. Oke, pendanaan ini biasanya pembayaran hutang dan kawan-kawan, ini keluar 230M, sebelumnya 259. Yang paling banyak pembayaran liabilitas sewa, sama dengan tahun lalu pembayaran sewa gitu. Pembayaran pada pihak berelasi ini turun, sebelumnya 13M, sekarang hanya 67 gitu. Oke, itu aja sih kalau saya melihat ya, ini jadi adanya kenaikan yang signifikan gitu. Bagus ini untuk perusahaan. Dan ini total kasnya kan 2,5 T gitu. 2,5 di mana kasnya sendiri di kas di perusahaan itu 4M. Lalu di bank itu ada 2,2 T. Lalu di deposito berjangka ada 295M.
Tuh, jadi sudah tahu bahwa ini perusahaan makin growth, makin efisien sih kalau saya melihat. Oke, kawan lama keren. Terus kita lihat dengan kondisi sekarang PI-nya 20, PBV-nya masih di 2,18. Ya, mungkin kalau secara bisa dikatakan secara indikator ini sudah mahal. Tapi kalau saya lihat ya, ini trennya positif banget sih. Positif banget kalau saya melihat si Aces ini. Gitu. Jadi kesimpulannya ya untuk Aces ini perusahaan yang sehat banget. Bahkan tadi hutangnya, semua hutang bisa tercover dengan kasnya doang dan masih sisa, itu hal yang bagus banget. Hal yang bagus, jadi ini perusahaan sangatlah sehat, growth-nya masih oke, 2 digit tadi 25% hampir. Jadi ini hal yang oke sih. Terus juga sebelumnya ya S Hardware juga sudah saya bahas. Bukan saya bahas sih, lebih tepatnya Mas Christopher Jonathan memberikan salah satu saham yang menurut dia oke, S Hardware, dan ini awal Agustus sudah rilis kemarin dan memang oke gitu S Hardware. Jadi makin ke sini ya harusnya S Hardware untuk melaju ke 1000 ini sangatlah possible banget sih kalau menurut saya. Tapi balik lagi keputusan ke Bapak Ibu dan teman-teman, apakah mau membeli S Hardware? Nah itu. Oke. Jadi itu mungkin yang bisa diatur kalau mau membeli S Hardware adalah manajemennya. Itu aja sih. Oke, mungkin itu view dari saya tentang S Hardware, semoga bermanfaat. Jika kalau ada view lain atau insight lain boleh tulis di kolom komentar, atau mau bahas saham apa boleh tulis juga di kolom komentar. Oke, ini itu cukup video di kali ini dan semoga Bapak Ibu teman-teman sehat selalu. Enjoy, bye bye.